Berbicara teman Tuhan Yesus, sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Ucapkan selamat datang dan selamat beribadah dan setiap jemaat Tuhan. Kekasih Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Selamat ibadah. Shalom. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita yang Tuhan. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Tentunya luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa, ya. Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita percaya kalau dahulu Tuhan tolong setiap kita, saat ini kita datang menyembah Tuhan, kita datang berharap kepada Tuhan, maka Tuhan juga sanggup menolong setiap kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya akan setiap jemaat Tuhan, sama-sama kita buka hati kita dengan ucapan syukur dan sukacita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji, menyembah Raja di atas segala hal. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Di sana Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami rindu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Raja di atas segala macam. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan saat umat-Mu menyembah. Kami percaya setiap kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kami. Bahkan yang setiap kami yang terluka, yang berbeban berat, kami percaya Allah kami sanggup memberikan kelepasan, kelegaan, bahkan pemulihan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berkarya buat setiap kami yang Roh Kudus dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang siap menyembah Tuhan kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kata dengan ucapan syukur sama Tuhan. Ya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Angkat tangan kita sama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dan ucapan syukur sama Tuhan sore hari. Kita datang menyembah Dia. Sama-sama berdoa. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu.
Karya yang mulia dalamku, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Perbuatan tak berhenti, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku agar dapat. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku agar. Sama-sama kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan akan kita tahu katakan sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku agar hidup. Suami, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku agar nama-Mu. Kita semua Tuhan Yesus sampai hati. Kami angkat tangan kami dua-dua, kami angkat suara kami Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih dari dalam. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku agar indah, agar indah, agar indah, agar indah.
ucapan syukur mari angkat tangan berdua-dua ini saudara. Percayalah dia Allah yang memelihara setiap hidup kita saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Angkat tangan kita dulu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Ya kami percaya Tuhan, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih sulit, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih tepuk tangan sorak-sorak yang paling pertama. Bangkitkan tangan dan percaya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Angkat tangan kita beri kata Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih tepuk tangan sorak-sorak yang paling tinggi buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Allah yang setia, Tuhan Allah yang mencukupkan setiap keperluan dan kebutuhan kami. Maka kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah terima kekuatan yang baru, bahkan kita dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami habiskan ibadah kami di sore hari ini di satu nama yang memberkati kami, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang siap bersuka cita bersorak-sorai kita katakan amin. Kasih tahu sekarang kirimu sama-sama. Kuasanya membangkitkan, Tuhan melangkah umat Tuhan saat datang menyata ujian doa kita, buktikan Yesus sekarang waktunya, majulah kuasanya atas kita membangkitkan. Sorak aku katakan sangat
sekarang waktunya majulah. Kuasanya atas kita, Bapa kita. Katakan yes. Ayo sama-sama. Katakanlah berdiri. Katakan berdiri. Katakan berdiri. Dari seluruh bumi. Seluruh sorak suara yang paling sorakan Pak Tuhan apa dan sangat berfungsi kuasa dengan saya tidak bisa selamat sama-sama katakanlah kemuliaannya di antara segala kekuatannya yang sungguh di antara suku. Oh my katakan kita dua-dua katakan sampai Tuhan besar dan sangat berpuji dari dasar dari segala alam. Dan sangat berpuji dan sangat dasar membangkitkan Yesus. Sorakan ayo sama-sama bersama kita terima kabar. Ingatkanlah kemuliaannya di antara segala dan kekuatannya yang sungguh dahsyat di antara suku. Bapak yang katakan kita berdua dan Tuhan besar dan sangat berpuji jadi dahsyat dari segala alam. Tuhan besar
bersuka cita, amin. Kita bersuka cita boleh yuk kasih tepuk tangan yang paling meriah banget. Bersama-sama kita sapa kita saudara. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat sukacita yang kami telah terima pada sore hari ini. Tiba saja Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan yang mendewasakan setiap kami, membentuk kami, bahkan membuat kami mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti hujan dan salju yang turun ke muka bumi tidak akan pernah kembali dari tempat di mana ia berasal. Demikianlah kebenaran firman Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kami. Berbicara, dosa kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi damai dan kesempatan baru, setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, angkat tanganmu tinggi dari dasarmu. Tetap Yesus yang mempesona hatimu. Demi hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Setiap musim kehidupan, waktu kami kuat, waktu ku kuat maupun, kami angkat tangan kami dan dari dasar tetap Yesus hatiku, yang hidup dan kesempatan baru. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Yesus selamanya. Kasih terus bersama waktu harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
Sama-sama katakan karena kasihnya. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih tepuk tangan yang banyak buat Tuhan kita. Haleluya. Dan karena kasih Yesus kami ada hari ini. Karena kebaikan Yesus dan anugerah Yesus kami dapat berdiri dengan teguh hari ini. Di dalam Injil Kristus kami dapat hidup dan menjalani hidup kami di dalam dunia ini. Dan biarlah terang Kristus yang menyinari langkah kami dalam kami mengarungi berjalan di dalam dunia ini. Kuasai hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan. Pikiran kami yang terbatas, biarkan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan dengan kerendahan hati kami mau belajar, kami mau kembali dirima, diingatkan kembali. Dan biarlah firman Tuhan sore hari ini adalah sungguh-sungguh bisa menjadi kekuatan untuk kami dan mengingatkan kami kembali untuk hidup seturut dan serupa dengan kasih dan karakter Kristus di dalam hidup kami. Terpuji namamu, demi nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, yang percaya dan siap dengar firman Tuhan, siap sama-sama bertumbuh. Kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Walaupun di dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja, saya berharap Depok tampaknya baik-baik saja ya, kayaknya ya. Nggak ada demo ya, kayaknya aman-aman saja dan puji nama Tuhan gitu. Tadi pagi ketika bangun di Jakarta, Bapak Ibu Saudara, sampai pagi saya masih bisa dengar suara tembakan yang ingin membubarkan banyaknya massa di sana, Bapak Ibu Saudara. Dan sempat berpikir bahwa bagaimana ya keadaan di Depok ya. Gitu, dan ternyata puji nama Tuhan, baca media sosial di Instagram dan lain-lain, ya Depok di dalam keadaan yang baik. Dan tadi juga saya lihat ada postingan yang posting bahwa Wali Kota Depok dan beserta dengan jajaran aparat yang sudah bertemu dengan para pendemo ya. Saya bersyukur bahwa Kota Depok aman, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya di dalam tema besar tentang keluarga. Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan firman Tuhan tentang dengan judul Imperfect Family. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di sini Bapak Ibu Saudara tentu ada yang sudah berkeluarga, yang pastinya sudah mempunyai anak, mungkin sudah jadi opa oma Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu Saudara, tapi hari ini bagaimana kita mau sama-sama belajar. Bahkan nanti ada beberapa seruan-seruan dari anak-anak muda, di mana kami sebagai anak muda membutuhkan Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang keluarga dalam Yesus, itu bukan hanya berbicara tentang orang tua dengan anak, tetapi juga bicara tentang anak dengan orang tua, dan juga kita dengan sesama sebagai gereja dalam tubuh Kristus. Jadi bicara tentang keluarga secara umum itu akan mencakup banyak hal dan efek yang sangat luas, Bapak Ibu Saudara. Nah, bicara tentang keluarga, bicara tentang keluarga, saya mencatat keluarga adalah komunitas kecil yang Tuhan anugerahkan dan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, dimulai dari mungkin sepasang suami istri, lalu ada juga mempunyai anak, dan kemudian berbicara, tadi saya sempat singgung bahwa keluarga juga berbicara bukan hanya tentang bapak, ibu, dan anak, tapi tentang juga bapak, ibu, anak, dan orang tua dari bapak itu atau opa, oma. Dan juga berbicara tentang jemaat atau gereja, Bapak Ibu Saudara. Jadi makanya kita menyebut bahwa kita adalah keluarga dalam Kristus. Amin. Nah, saudara sepakat bahwa kita semua keluarga dalam Kristus. Amin. Dan di dalam keluarga dalam Kristus ini, Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita yang boleh jujur, jika boleh jujur, dari kita pasti pingin segala sesuatunya bersifat ideal. Banyak dari kita menginginkan punya keluarga yang ideal. Para anak-anak muda yang hadir pasti mungkin sempat berpikir bagaimana ingin rasanya punya orang tua yang ideal. Atau Bapak Ibu pasti mungkin sempat terpikir ingin punya anak yang ideal. Atau setiap orang tua berbicara pengen punya mantu yang ideal. Atau kita di dalam gereja Tuhan juga berbicara, saya pengen punya gereja yang ideal, gereja yang sempurna, gereja yang sesuai dengan ideal kemauan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga ketika kita menjumpai sesuatu yang tidak ideal di dalam dunia ini, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, tidak jarang dan tidak heran muncul masalah yang timbul, seperti konflik, ada judging, ada rejecting, ada disappointed, ada dislike.
Dan ketika kita, maksudnya adalah ketika kita sebagai pribadi mendapati keluarga kita, orang tua kita, anak kita, gereja kita tidak ideal, menurut kita, tidak heran akhirnya timbullah sebuah konflik. Konflik yang pastinya setiap kita pasti alami dalam keluarga. Benar? Bapak Ibu pernah konflik sama anak-anak? Pernah, masih anak-anak? Pernah konflik sama orang tua? Itu yang sering jawab ke orang tua, itu curhat kayaknya ya. Pasti pernah. Bahkan juga tidak heran, bahkan dalam gereja timbul konflik. Timbul masalah. Terkadang timbul yang namanya judging, penghakiman, menghakimi. Lalu ada penolakan, lalu ada yang kekecewaan, ada tidak suka. Yang timbul ketika sesuatu tidak ideal. Bapak Ibu Saudara, ini adalah berbicara yang akhirnya namanya sebagai manusia yang tidak sempurna. Hal ini sering sekali terjadi di dalam hidup kita. Makanya ketika timbul konflik, timbul judging, timbul kecewa, timbullah suatu permasalahan yang namanya dysfunctional family, Bapak Ibu Saudara. Timbullah sebuah keluarga yang tidak berjalan dengan baik. Anak-anak, angka bunuh diri, depresi terjadi. Banyak juga angka perceraian, perselingkuhan terjadi. Lalu di gereja Tuhan juga terjadi dysfunctional akhirnya di dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita lupa bahwa sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna. Benar? Setuju? Tidak ada manusia yang sempurna karena Alkitab sendiri menjelaskan dalam Roma 3 ayat 23 karena manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena natur manusia adalah dosa. Sekalipun ya kita telah ditebus dengan darah yang mahal, sekalipun ya kita telah dibayar dengan darah yang mahal, tetapi natur manusia pada umumnya adalah dosa. Orang yang berdosa. Itulah mengapa kita sering sekali namanya doa, bertobat, hidup bertobat setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari juga kita sering sekali berbuat dosa. Setiap hari juga tidak sengaja mungkin, atau mungkin sengaja kita kecewa sama orang, kita marah sama orang, kita menghakimi orang, karena sifat manusia adalah dosa. Ini yang membuat akhirnya banyak dari kita tidak sadar bahwa kita mendambakan sesuatu yang sempurna, keluarga yang sempurna. Tetapi rupanya keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan gereja sendiri adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak sempurna. Kita suka lupa bahwa kita hidup di dunia yang masih menggunakan daging, yang masih berbau daging, dan kita orang yang tidak sempurna. Karena itu penting untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara, hari ini, sore hari saya mengingatkan setiap kita bagaimana kita perlu yang namanya menerima ketidaksempurnaan. Berilah ruang kegagalan, berilah ruang ketidaksempurnaan untuk kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna. Ada Bapak Ibu yang sudah menikah lebih dari 5 tahun yang katakan? Ada? Ada. Ada yang menikah setahun mungkin yang katakan? Ada setahun. Bagaimana? Yohanes, Sally, aman. Ada konflik pasti? Pasti ada. Gak heran, pasti ada konflik. Yang 5 tahun juga pasti ada konflik. Karena, tetapi di dalam konflik itu, apakah kita memilih untuk meninggalkan orang yang kita kasih? Tentu tidak. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya sering mendengar para orang tua bilang gini, mencocokkan diri itu prosesnya seumur hidup. Tidak ada yang cocok. Ada orang berpikir saya mau nikah sama orang yang cocok. Saya ekstrovert, nikah sama ekstrovert. Jadinya apa? Huru hara. Ada yang berpikir saya introvert. Saya maunya nikah sama introvert. Akhirnya apa? Cuek-cuekan. Karena introvert kan sama-sama pendiam. Ada yang berpikir, aduh pasangan saya ini kayak gak bisa anak muda. Aduh saya punya suami atau pasangan yang kayak begini. Kayaknya gak cocok deh. Masalahnya gak ada yang cocok. Yang sudah menikah sama suami, sama istri, belajar mencocokkan diri kan? Pasti kan? Pasti mencocokkan diri Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin belum sampai di fase Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah. Saya baru ikut BPN aja Bapak Ibu Saudara. Saya mikir, wow, nikah tuh berat juga ya rupanya. Rupanya nikah itu
bukan untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi untuk memberi kebahagiaan. Rupanya saya mulai menyadari bahwa pasangan saya, anak saya tidak sempurna. Bahkan gereja tidak sempurna. Makanya kalau kita lihat, oh gereja yang ideal kayak apa? Gereja yang ideal nggak di sini. Gereja yang ideal nanti di kerajaan surga. Semuanya sempurna dalam Kristus. Tapi ketidaksempurnaan manusia di dalam Yesus menjadi yang namanya keserupaan, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti, oh saya memang gak sempurna, makanya hidup saya seperti ini. Bukan lagi anak-anak muda, oh saya memang gak sempurna, papa mama saya harus terima saya. Bukan berarti kamu akhirnya hidupnya stuck sampai di situ. Tetapi kalau kita melibatkan Yesus dalam hidup kita, kita tahu bahwa ketidaksempurnaan manusia di dalam Yesus menjadi keserupaan. Katakan amin. Keserupaan inilah yang harusnya kita kejar, yang seharusnya kita bangun dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Keserupaan inilah yang setiap hari kita belajar. Keserupaan inilah yang kita dapat dari Yesus. Untuk jadi sempurna, belajarnya bukan sama orang-orang pintar dalam dunia ini. Karena orang pintar pun tidak ada yang sempurna. Untuk sempurna, belajarnya hanya dari satu pribadi. Siapa? Yesus. Yesus yang tidak pernah berdosa, bahkan tidak memilih untuk berdosa, ada pribadi yang sempurna, dan kita semua yang ditebus dalam Kristus ini hari ini di dalam gereja Tuhan, itu berjalan di dalam keserupaan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita perlu Yesus? Karena kita perlu belajar dari cara Yesus mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kota, sebuah jemaat, yaitu gereja di Filipi. Gereja ini adalah gereja yang baik, gereja yang terlihat bagus, karena di dalam Filipi, Paulus banyak sekali memuji jemaat di Filipi. Tetapi jemaat di Filipi adalah gereja yang tidak sempurna. Dan mereka ada di dalam namanya perpecahan, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti gereja yang pecah, yang ada mengalami perpecahan, itu gereja yang jelek. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika ada perpecahan, nanti di dalamnya sedang ada proses untuk sempurna, untuk serupa dalam Kristus. Makanya proses inilah, bahkan di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, tidak ada, saya percaya di sini kalau nggak cocok sama istri, sama suami, diceraikan. Dalam Kristen tidak ada perceraian. Timbul banyak film di Netflix bagaimana anak-anak menantu nikah selingkuh sama mertua. Ada lagi ipar selingkuh. Dunia memang semakin kacau, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita di dalam Kristus hari ini, kita ada bukan untuk menuding orang, bukan untuk menjudging orang, tapi kita ada untuk bisa saling melengkapi. Katakan melengkapi. Bilang sama samping kananku, hidup dalam saling melengkapi. Hidup saling melengkapi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa kita butuh Kristus? Karena di dalam Filipi 2 ayat 1, saya sudah mencatat. Kita baca sama-sama ya, kelihatan Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi, karena dalam Kristus ada apa? Nasihat. Ada apa? Penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra. Dan ada belas kasihan. Kenapa kita dalam keluarga butuh Kristus? Kenapa gereja butuh Kristus? Karena di dalam Kristus itu ada nasihat, Bapak Ibu. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih yang Dia berikan. Di dalam Kristus ada persekutuan dengan roh. Di dalam Kristus ada kasih mesra. Di dalam Kristus ada belas kasihan. Belas kasihan, hal-hal inilah yang sering sekali menjadi tantangan di gereja akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Dasar keluarga Kristen, dasar gereja adalah haruslah melibatkan Kristus. Tidak ada yang lain. Pengetahuan ilmu terbatas, tapi pribadi Kristus tidak terbatas. Hikmat Tuhan tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Karena itu di poin saya yang pertama, bahwa perlu untuk setiap kita hiduplah di dalam Kristus sebagai gereja. Hari ini, sudahkah kita benar-benar hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara? Secara mulut, secara KTP kita mungkin, kita orang Kristen. Tetapi apakah benar hari ini kita hidup seperti Kristus hidup? Apakah kita menjalani keluarga kita dengan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita menjalani hidup ini ketika ada kekecewaan, kita datang sama Tuhan sehingga kita mendapatkan penghiburan? Ataukah kita hari ini masih punya hubungan dengan Roh Kudus, atau kita masih punya kasih mesra? Atau jangan-jangan kita hari ini banyak sekali gak punya belas kasihan dalam hidup ini? Menghakimi orang lebih mudah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang menghakimi?
Karena dia menilai bahwa diri dia yang paling baik. Kita menghakimi seseorang, misalnya saya menghakimi teman saya Gerald. Gerald bilang, saya menghakimi Gerald, wah Gerald suaranya fals. Saya boleh menghakimi dia, fals dia. Pada dasarnya kalau orang menghakimi, yang benar, yang normal, orang itu ngomong, oh gue lebih bagus daripada dia, makanya gue menghakimi dia. Lu lebih jelek. Nah kita sering menghakimi orang lain, oh gue orang hidup benar, oh lu hidupnya gak benar. Oh gue lebih pintar, oh gue lebih hebat, oh lu yang gak benar. Nah kita lupa di dalam Kristus ada yang namanya belas kasihan. Ada yang namanya kasih mesra. Karena itu penting. Kristus menjadi dasar. Lalu yang berikutnya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir dengan siapa pertanyaannya? Satu kasih dalam siapa pertanyaannya? Satu tujuan dengan siapa pertanyaannya? Sehati sepikir dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Bahkan satu kasih Kristus. Tujuannya apa? Tujuannya dalam Kristus. Karena keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam keluarga menggambarkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Makanya kalau iblis sering sekali senang menghancurkan keluarga, ketika keluarga hancur, makanya gak heran anak-anak muda hari ini keluarganya hancur. Gambar figur bapaknya rusak, mamanya apalagi tambah rusak lagi dia lihat. Dan gak heran akhirnya ketika iblis berhasil menghancurkan keluarga, iblis sangat bahagia. Karena iblis lagi berusaha menghancurkan pola yang dibuat oleh Yesus. Hubungan yang dibuat oleh Allah Bapa sendiri. Keluarga Kristen adalah keluarga yang bersatu, katakan amin. Bukan saling menuntut, tetapi saling melengkapi. Sesama suami dan istri saling melengkapi. Orang tua dan anak saling melengkapi. Anak-anak muda, tugasmu pun melengkapi orang tuamu. Anak-anak muda suka ngomong, papa mama saya gak ngerti saya. Papa mama saya gak peduli sama saya. Papa mama saya gak care sama saya. Anak-anak muda lupa bahwa gap umur, gap generasi itu ada antara orang tua dan anak. Nah anak-anak ini kalau kau tahu bahwa orang tuamu punya kelemahan, bukannya kau menyalahkan orang tuamu, mama sih gak pernah sekolah tinggi. Mamamu berjuang terus supaya kau sekolah tinggi. Apa sih? Cuma jadi buruh pabrik. Bapakmu kerja untuk kau sekolah. Nah makanya anak muda harusnya ketika kau melihat ada kekurangan dari orang tua, kau melengkapi kekurangan orang tua. Para orang tua lengkapi kekurangan anak-anakmu juga. Karena anak-anakmu ini lagi belajar untuk dewasa, Bapak Ibu. Para anak-anak muda harus tahu bahwa papa mama ada nggak sekolah jadi papa mama? Bapak Ibu ada nggak sekolah jadi papa mama? Pasti nggak ada. Setiap orang tua itu baru pertama kali punya anak dan akhirnya dia belajar untuk mengerti. Anak-anak muda sekarang mungkin bisa ngomong apa sih papa mama tuh kuno lah, basi lah. Apalagi papa mama tuh terlalu bawel. Kayak gitu. Pas ada anak muda di sekarang bawel. Kita suka ngomong, mama tuh bawel banget. Apalagi lagi kerusuhan. Dijat, panjang, pulang sekarang. Kan lagi kerja nih kan. Tapi orang tua itu cuma khawatir sama kalian. Serba salah nih. Kalau papa mamanya khawatir, kita bawel. Karena saya punya adik. Adik saya itu paling males kalau papa saya yang telepon. Kalau kokonya yang ngechat cuma, pulang ya, tak, peta namanya. Pulang ya, tak. Dia kok lagi jalan. Kalau papa saya, diteleponin berkali-kali sampai di reject dia. Udah lah, boleh banget. Orang tua ngomong, anak kurang ajar. Tapi anak-anak muda mikirnya kayak papa tuh bawel, mama tuh bawel. Tapi kalau papa mamanya nggak peduli, kalian bete ya? Papa mama kok nggak peduli? Serba salah kan? Nah, makanya Bapak Ibu, makanya anak-anak muda yang hadir, keluarga Kristen adalah keluarga yang bersatu, bukan saling menuntut, tetapi saling melengkapi. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan kamu sehati sepikir. Satu dalam Kristus, satu dalam kasih dalam Kristus, satu tujuan dalam Kristus bahwa kau ada hari ini. Kau nggak bisa memilih kau dilahirkan dari mana. Tetapi satu hal yang saya bisa pastikan bagi teman-teman yang hadir bahwa walaupun kau dilahirkan dari keluarga yang tepat, yang keluarga yang Tuhan izinkan kau ada di situ dan kau akan jadi berkat di situ. Kuncinya kau mau saling menghargai atau melengkapi orang tua atau tidak. Berikutnya,
Filipi 2 ayat 3-4 bilang gini, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang hadir, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau apa? Puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan apa? Rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Menghargai dan rendah hati bukan hanya menjadi tugas orang tua, tetapi tugas anak dan juga tugas kita sesama manusia sebagai jemaat Allah. Bicara menghargai dan rendah hati bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas yang pengkhotbah, tapi tugas kita semua sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga Kristus. Bagaimana Alkitab perikop ini bicara tentang kerendahan hati yang teladan, tentang kerendahan hati yang Yesus. Di mana Yesus menghargai bahkan rendah hati. Tidak ada yang menganggap lebih tinggi, tidak ada yang menganggap lebih hebat. Semuanya sama dalam Kristus. Keluarga yang sehat seharusnya keluarga yang saling kata-katanya, saling mengasihi, saling memuji, saling menghargai, bahkan menghormati, bahkan saling memuji pasangannya gitu. Apalagi kalau misalnya, coba bayangin, ibu-ibu udah capek-capek masak, bener ya? Kalau suami komplain, bete gak? Bete banget, kalau kayak, waduh, terlalu asin nih, pasti bad mood banget. Nah, para suami di situ diuji, gitu, untuk kayak udah gitu. Bahasanya kalau mungkin banyak yang ngomong, kemarin saya bilang bahasanya harus ngomong kayak ini coba deh ditambahin dikit, dikurangin dikit garamnya. Bukan asin banget gitu. Jadi bahasa-bahasa itu ada arti saling menghargai, bagaimana kita perlu saling rendah hati di dalam keluarga ini. Anak-anak muda, rendah hati di dalam keluargamu, orang tua, sekalipun engkau adalah pemimpin, sekalipun engkau ada orang yang dituakan, bagaimana pentingnya kau menghargai dan rendah hati sama anak-anakmu. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Jika kita nggak mau menghargai dan rendah hati, sampai kapanpun keluarga kita akan menjadi keluarga yang berantakan, Bapak Ibu Saudara. Gereja pun akan menjadi gereja yang berantakan kalau kita nggak mau menghargai dan nggak mau rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Menghargai, rendah hati itu gampang apa sulit, Bapak Ibu Saudara? Sulit. Kenapa? Karena ketika kamu mau menghargai orang, rendah hati sama orang, artinya kamu harus menekan egomu sebagai manusia. Kamu harus menekan pride-mu sebagai manusia. Makanya ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan yang lain, tapi dia benar-benar mengosongkan dirinya. Artinya dia mengajarkan untuk kita untuk marilah Yesus datang untuk saling, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Anak-anak muda, rendahkanlah hatimu. Beda sama rendah diri. Para orang tua, yuk kita sama-sama belajar untuk boleh rendah hati dan mengasihi anak-anak kita dan menghargai anak-anak kita. Lalu berikutnya, Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tadi saya sempat bahas, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara, contoh teladan yang paling baik yang harus kita ikuti adalah Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yesus, pribadi Yesus, dia pribadi, dia adalah Tuhan, tapi dia rela merendahkan hatinya, mengosongkan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, marilah sebagai keluarga dalam Kristus, penting yang namanya more grace, less judgment. Perbanyak anugerah, perbanyak kasih karunia, kurangi penghakiman. More grace. Ketika ada kesalahan, banyaklah memberikan belas kasihan pada orang yang bersalah. Di gereja pun sama. Bapak Ibu Saudara, ada orang salah, orang kecewa. Misalnya kalau di gereja itu apapun sensitif, Bapak Ibu Saudara. Contoh nih, misalnya saya datang ke gereja, saya nggak senyum aja sama jemaat. Pasti ada aja yang kadang-kadang ngomong, sombong banget sih, hamba Tuhan kok nggak senyum. Padahal mungkin saat itu saya lagi melamun. Ya saya nggak membenarkan hal itu, tapi kesalahan dikit. Kadang-kadang misalnya lupa dihubungin, misalnya lupa ini, kita sering-sering kecewa. Seringkali kita kecewa. Bahkan saya pun ngalamin, Bapak Ibu. Saya ngalamin ketika
ketika saya diminta sesuatu, gitu, saya nggak ngomong, oh saya udah biasa megang event, saya biasa megang KKR atau apa segala macam, tuh tiba-tiba saya suruh kasih jabatan yang menurut saya tuh, aduh apa nih, ecek-ecek banget gitu. Saya sempat ngerasa kayak, gila, lu nggak ngargain gue banget. Tapi dalam perjalanan waktu saya ditegur sama Tuhan. Tuhan ngomong bahwa, wow, sombong banget kamu. Wow, udah tinggi hati banget kamu. Wow, kamu lupa bahwa kamu bukan apa-apa tanpa aku. Dan akhirnya saya mulai belajar, oh oke. Setiap kesalahan yang terjadi, perbanyak kasih karunia, perbanyak belas kasih. Kasih karunia itu artinya memaafkan, mengampuni, melihat Kristus yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kurangin menghakimi, kurangin penghakiman, kurangin mulut-mulut yang menghakimi segala sesuatunya. Karena ketika kau menghakimi, ukuran yang sama, kau akan mendapatkan penghakiman yang sama. Butuh yang namanya sama-sama rendah hati. Ya, kita telah ditebus, kita telah terima kasih karunia. Pentingnya kita menerapkan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Suami, istri, orang tua dan anak. Anak-anak, orang tuamu bersalah, perbanyak kasih karunia. Ya udah, oh ini orang tuaku. Orang tuaku gak sempurna. Oh, anak-anakku gak sempurna. Oh, dalam gereja juga gak sempurna. Karena gereja kumpulin orang-orang yang berdosa. Saya suka ngomong gereja itu kayak bengkel, Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang sakit datang ke gereja. Saya pun orang yang sakit datang ke gereja, butuh Kristus, dan saya sedang dalam rawat jalan atau sedang terus setiap hari diperbarui. Setiap hari dibuat berjalan dengan Kristus, keserupaan. Gagal, ya jatuh, bangun. Oh saya sadar, oh saya salah di sini. Saya mulai hidup dalam pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu keluarga yang melibatkan Kristus adalah keluarga yang penuh kasih karunia. Next. Keluarga yang melibatkan Kristus adalah keluarga yang penuh kasih karunia. Nah, bicara tentang keluarga Kristus, artinya pentingnya kita untuk boleh saling mengasihi, saling mengampuni, saling melengkapi, saling menghormati, saling mengasihi. Karena itu, saya punya pesan buat anak-anak muda yang hadir. Para anak, kasihilah orang tuamu, karena mereka sudah menjadi the best person dalam mendidikmu. Jadi gini maksudnya. Para anak, kasihilah orang tuamu karena orang tuamu sudah mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kau menganggap orang tuamu kurang, dia udah menjadi yang lebih baik. Dia udah menjadi yang lebih baik di versi hidupnya dia. Dia udah mencoba menjadi orang tua yang baik, berdarah-darah, dan dia sudah mencoba untuk menjadi terbaik, tapi masih kurang aja di mata kita anak-anak muda, benar gak sih? Kurang mulu. Kayaknya aduh, di mata kita tuh orang tua itu selalu kurang karena mereka nggak sadar bahwa orang tuanya udah mencoba menjadi yang terbaik. Nanti kamu akan sadar ketika kamu jadi orang tua. Ketika kamu jadi orang tua, anakmu udah canggih, udah nggak pakai handphone kayak gitu lagi. Mungkin handphonenya udah hologram gitu, udah lebih canggih lagi. Kau akan ngerasa bahwa, ih, gue udah jadi yang terbaik nih jadi orang tua. Anaknya ngomong, enggak, lu kuper jadi orang tua. Ah enggak lah, lu bawel jadi oma, jadi opa. Bawel mulu. Saya punya oma dari pasangan saya, Om Ibu. Ya, oma saya sudah meninggal. Oma saya tinggal satu. Omanya itu kalau ngechat nih ya. Kalau nggak dibalas dia telepon. Sampai Tuhan Yesus datang. Telepon mulu. Karena saya sekarang lagi di jalan dia telepon, lagi di jalan di motor dia telepon. Tapi untuk apa? Untuk dibalas ya. Kadang-kadang saya ngomong kayak, ini amat ya. Jadi orang tuh kadang-kadang kita tuh kayak nggak bisa anak-anak suka ngomong, ih orang tua bawel banget. Gitu. Jadi kita juga saya kadang-kadang belajar kayak, ya namanya juga orang tua. Gitu. Dia tuh mengasihi kita, dia sayang sama kita. Gitu namanya orang tua. Nanti mungkin kita jangan-jangan kayak gitu juga, jangan-jangan. Anak-anak muda dengar baik hari ini. Gitu. Kasihlah orang tuamu. Kasihlah orang tuamu. Orang tuamu itu jadi pribadi yang terbaik di versi dia. Jadi perbanyak kasih belas kasihan sama orang tuamu, anak-anak muda. Kalau orang tuamu nggak ngerti kamu, doain dia, ampuni dia. Gitu. Kalau orang tuamu suruh ngomong, tahu gitu, mama dulu nggak lahirin kamu, mama tinggalin kamu di pinggir jalan.
percaya itu hanya bercanda. Mungkin dia cuma kayak mengungkapkan, tapi sesungguhnya hati dia nggak kayak gitu. Mana ya, saya percaya orang tua di sini baik-baik semua. Anak-anak muda, orang tua mau ngomong apa jangan selalu diambil hati. Diambil hati, dia simpen, dia dendam, tunggu nanti lu tua ya gue masukin ke panti jompo. Rasain. Terus gue pikir, tapi gue kaya, gue masukin ke panti jompo. Terus lu gak kaya-kaya karena orang tua lu gak doain lu gitu. Terus tiba-tiba lu yang jadi orang tua lu udah tua, terus anak lu ngomong, mama gue masukin ke panti jompo. Akhirnya kau ada dalam silsilah keluarga panti jompo. Dari oma, mama, cucu lengkap ke panti jompo misalnya. Panti jompo Darmawan ada di Sentul, bener ya? Itu orang suka ngomong, Nil itu panti jompo punya lu, ya punya gua. Tapi panti jomponya keren, sekeren-kerennya panti jompo. Oma-oma pasti pengennya sama orang anak-anak bener. Panti jompo, ada yang tahu panti jompo di Darmawan kalau nggak salah di Sentul? AC, kasurnya spring bed, ada air panas. Tapi pasti aku percaya orang tua juga gak mau tinggal di sini. Jadi anak-anak muda hari ini, ayo ini pesan buat kamu. Kasihlah keluargamu yang tidak sempurna itu. Jangan nanti udah nangis baru. Ya, kalau udah meninggal baru biasanya nangis kan? Ya, kalau udah meninggal baru, papa, mama, ampun, papa, mama, gitu. Saya udah lihat banyak anak-anak muda biasanya yang paling nangis tuh banyak yang teman-teman saya yang suka ngelawan orang tua, terus pas orang tua yang meninggal dia nangis demikian rupa gitu. Anak-anak saya bercanda, papa mama ikut, yuk silakan yang mau masuk ke kuburan silakan masuk, kalau nggak siap masuk di kubur silakan gitu. Udah telat, masih hidup, boro-boro minta capcay dikasih, puyung hai dikasih, kasihnya barongsai. Ya kan, udah mati baru dikasih kaki babi, masih hidup kaki meja dikasih. Udah telat. Makanya anak-anak muda, kau diberkati, kau yang bekerja, kasihlah orang tuamu, menabur buat orang tuamu. Atau orang anak-anak muda gini berat banget hidup gue jadi anak tua. Ini pesan sponsor dari para orang tua. Oke, berikutnya para orang tua. Nah, anak-anak muda kau bisa sedikit menarik nafas setelah diserang bertubi-tubi. Para orang tua, mari percayailah, perlakukanlah mereka seperti sahabat dan hargailah anak-anakmu karena mereka butuh kamu sebagai support system mereka. Yang pertama dulu, percayailah, perlakukanlah mereka seperti sahabat dan hargailah anak-anakmu. Para orang tua, engkau berbeda masanya dengan mereka. Perlu engkau juga jadi pribadi yang mau berteman. Gitu. Baru pulang, anaknya salah jangan langsung ya Farel ngeliat ke mamanya gitu kan ya. Ma dengar rumah gitu. Ya ini yang khotbah dari mamanya, pesan sponsor ke saya gitu. Iya, jangan gitu. Tapi orang tua dengar dulu kamu kenapa. Ajak ngobrol, bener ya. Duduk ya. Jangan baru pulang, baju kotor banget itu. Tunggu dia ganti baju dulu, duduk. Ajar dia jadi. Makanya gak heran anak-anak muda aktif di gereja. Kenapa? Malas di rumah. Doa semalam gatel. KKR, Holy Party gatel, youth gatel, aktif di gereja, tapi jarang di rumah. Kenapa? Bukan karena dicinta Tuhan. Ya ada sih cinta Tuhannya. Yang keduanya apa? Malas di rumah. Malas ketemu papa mama. Rumah itu ibarat neraka buat saya. Gereja is my first home. Salah. Rumahmu, home-mu adalah rumahmu sekarang, keluargamu. Gereja second home gitu. Ada yang my first home adalah gereja. Karena di gereja saya tidak dihakimi. Iya, karena gue gak hakimin lo kan bukan gue yang kasih lo makan. Tapi kalau lo anak gue mah habis gitu. Jadi orang tua yuk, pesan orang tua yuk, ajak ngomong anak-anaknya. Anak sekarang emang agak unik Bapak Ibu. Jujur, semakin lu larang, selain Bapak Ibu larang, sering Bapak Ibu tekan, dia akan semakin melawan. Semakin ditekan, semakin diposesif, semakin diprotektif, dia akan semakin dia akan semakin melawan, dia akan semakin ngeberontak. Itulah mereka lagi masa rebel-rebelnya mereka. Tapi orang tua duduk. Nah, yang orang tuanya nggak di sini besok aja di gereja lagi, jadi firman orang tuanya. Ajak duduk, ajak ngobrol. Anak-anak muda seneng diajak ngobrol. Bahkan di gereja ini
para orang tua jangan takut tegur kalau misal salah nih. Siapa gitu betul, ya aja ngobrol. Apa kabar? Karena gereja itu mulai kehilangan namanya kehangatan, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang yang muda sungkan menegur yang tua, tapi yang tua juga sungkan menegur yang muda. Akhirnya dua-duanya nggak ditegur, sungkan-sungkanan akhirnya. Harusnya lu dong yang lebih muda, tegur gue yang lebih tua. Yang muda juga malu gue. Anak muda sekarang kocak ya, Bang. Malu saya menegur orang tua, ntar sangkanya so kenal so dekat. Tapi ya begitulah generasi sekarang, Bapak Ibu. Tapi ayo, banyak dari kita orang tua, yuk perlakukan mereka seperti sahabat dan hargai anak-anakmu. Tanya dia butuh apa. Tapi lu juga anak-anak tahu diri ya. Butuh apa? Saya butuh iPhone mahal. Lu nggak tahu diri sih namanya. Hargai, maksudnya tanya mereka, karena mereka butuh Bapak Ibu sebagai support sistem mereka. Kalau Bapak Ibu nggak jadi teman, yang mereka akan mencari di luar teman. Makanya nggak heran sekarang suka ada omongan istilah-istilah sugar daddy. Sugar daddy, anak muda nyari orang kaya tua gitu, yang lebih tua. Yang dia cari apa? Duit. Ya duit ada. Yang kedua yang dicari apa? Mengayomi. Karena di rumah dia nggak pernah diayomi. Karena di rumah dia nggak pernah didengerin. Nah akhirnya ada yang muda-muda, yang cewek-cewek, yang cowok muda carinya yang mami-mami. Oh bisa ketawa sekarang, tapi kalau lihat di sana beneran itu jadi. Kenapa yang dicari orang? Dia pengen sosok pribadi yang disayang, diayomi. Nah orang tuanya kemana? Orang tuanya tidak berfungsi dengan baik. Dia sudah berusaha, tapi hari ini ayo lebih dekat lagi ke anak. Karena apa? Yang kedua, jadilah teladan yang baik untuk mereka. Bapak Ibu adalah contoh paling contoh yang paling bisa bilang, contoh yang paling bisa dilihat untuk mereka. Contoh yang paling dekat sama mereka. Bapak Ibu bisa selain anak-anak Bapak Ibu di gereja, tapi di gereja cuma 2 jam. Tugas untuk mendidik mereka bukan kakak mentor, bukan saya, bukan pendeta, tapi Bapak Ibu sebagai orang tua. Makanya kalau di sekolah, dulu waktu saya masih jadi guru, orang tuanya suka ngomong gini, "Sir, tolong bilangin anak saya, tolong supaya dia berhenti main YouTube." Kan masalahnya nih, dia main YouTube di rumah ya Bapak Ibu. Kan saya di sekolah kan. Saya bingung. Nah saya balas, "Bu, Ibu tegur dia. Kan saya nggak di rumah Ibu." Orang pikir kasih ke sekolah mahal, taruh anaknya aman hidup di rumah. Ratakan tanah bergelombang sampai setrika. Bapaknya udah gak ada pikir, wah bodo amat, yang penting gue bayar gitu kan. Tapi yang didik mereka tuh Bapak Ibu. Kalau anak itu berandalan, hancur, yang disalahin banyak kan ini, oh gerejanya, oh kakak rohaninya. Halo, salah. Bapak Ibu yang salah. Bapak Ibu 24 jam sama mereka. Kami cuma 2 jam. Kami cuma 1 jam, paling setengah jam. Sharing live. Kan gak bisa juga ngomong kayak, lu salah. Nah, kan gue gak tahu. Mereka kan gak semuanya jujur sama kita. Ya kan? Pasti mereka mau yang baik-baik aja. Ya ada sekali ngomong jujur. Tapi kan gak bisa. Tapi yang mendidik mereka tuh orang tua. Jadilah teladan. Ya Bapak Ibu jadi teladan. Salah kalau Bapak Ibu pikir, oh yang jadi teladan tuh ya kita jadi pemimpin gereja menjadi teladan buat mereka. Tapi contoh paling nyata itu adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu teladan buat mereka. Bapak Ibu contoh buat mereka. Saya pasti senang kalau anak saya punya anak saya ngomong gini, saya mau punya pasangan kayak papa. Wih, saya bilang jangan. Papa berantakan dulu lah. Gitu. Tapi maksudnya saya mau kayak papa. Orang mama pasti ngomong, saya mau cari, aku mau kayak mama. Itu nilai tertinggi. Jangan kayak, saya mau jadi papanya tetangga. Dia lebih keren. Dia punya jam Richard Mille. Mobil. Dia dijarah. Dia maunya kayak dia, mau anaknya Rafina, kayak Raffi Ahmad. Salah. Tapi kalau anak kita ngomong, aku mau kayak papa, kita sih ngomong, "Ku mau sepertimu, Yesus." Kenapa? Karena Bapak kita Yesus. Kita mau kayak Bapak kita. Gak ada saya mau kayak Bapak tetangga, Bapak komplek, apalagi Bapak RT. Bapak RT apa gembala ya? Udah enggak? Oh udah enggak, puji Tuhan. Gitu. Iya.
Bapak Ibu yang teladan. Nah ya sekarang yang terakhir. Sebagai sesama tubuh Kristus hari ini, keluarga Kristus, terimalah kekurangan orang lain. Berilah kasih Kristus, hiduplah saling melayani dan mengampuni, karena Kristus datang untuk melayani, bukan dilayani. Sebagai sesama tubuh Kristus, terimalah kekurangan orang lain. Ini yang susah. Tapi kita mau belajar sama-sama terima kekurangan orang lain. Si Ica emang bawel banget, norak banget. Tapi dia adik angkat saya terima kekurangan dia. Si Vanessa suka lupa jadwal. Tiba-tiba dia lupa, dia sakit lah, apalah. Tapi saya mengasihi dia sebagai adik saya. Si Fanny suka cemberut kalau pelayanan, apalagi kalau nari. Tapi dia adik saya. Gitu. Si Rahel suka saya lupa sebutin namanya, tapi dia adik saya. Iya. Bang Jemri, gak berani saya. Korendi, makannya banyak. Tapi dia saudara saya, gitu saya terima gitu. Ya Bapak Ibu, ya saya juga kok Daniel gitu. Kalau ngomong ceplos-ceplos suka bikin sakit hati, diterima nggak? Oke, makasih. Terimalah kekurangan orang lain, Bapak Ibu. Berilah kasih di situ. Dia kurang, dia kayak gini, tetaplah mengasihi. Sebel. Tapi mengasihi, ya udahlah. Namanya orang belajar semakin hari terus pelan-pelan gitu. Pertama ditegur 2 kali, ketiga dibaptis lagi di Sungai Cisadane kalau masih belum tobat. Berilah kasih Kristus, hiduplah saling melayani, saling mengampuni, bukan rebut-rebutan. Tapi di sini nggak ada kayak gitu sih. Saya orang baik-baik semua. Nggak ada yang rebut-rebutan di luar sana. Rebut-rebutan mau jadi pemimpin, mau jadi ini, di sini yang mau jadi pemimpin silakan. Saling melayani, saling mengampuni. Mengampuni itu penting, Bapak Ibu. Karena Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, tadi saya awal dengan ada gambar ilustrasi terakhir, Bapak Ibu Saudara. Di Jepang, Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemimpin Jepang, shogun Jepang di abad akhir abad 19, Bapak Ibu Saudara. Dia punya sebuah porselin yang menjadi kesayangan dia buat minum teh. Tiba-tiba tidak sengaja pecah, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia pecah, hancur, dia ngomong sama anak buahnya, tolong panggil pengrajin Cina untuk benerin pot ini, untuk benerin cangkir ini. Ini kesayangan dia banget, Bapak Ibu. Lalu dikirimlah ke Cina, karena nggak bisa datang, Cina jauh gitu. Dikirim ke Cina, Bapak Ibu, dikirim ke Cina, diperbaiki. Datang, pas diperbaiki, si kaisar ini gak suka sama hasilnya. Dia malah ngomong, kok tambah jelek hasilnya. Terus akhirnya dia ngomong, ayo pengrajin di Jepang, saya udah pemain musik, pengrajin di Jepang perbaiki porselin ini. Dan akhirnya timbul sebuah teknik di Jepang namanya kintsugi. Teknik ini adalah keramik ini yang hancur ini dibalut sama emas murni. Dia balut sama emas murni untuk disatukan kembali. Sehingga porselin yang tadinya hancur, yang harganya mahal, harganya menjadi lebih mahal lagi karena diberikan emas murni di situ yang membuat berkat. Dari cerita ini saya menggambarkan bahwa kita ibarat porselin yang hancur. Porselin yang hancur, yang sudah hancur, tidak sempurna, rusak, gak dipandang tidak berguna bagi dunia. Tapi Kristus mau datang, Dia berikan darahnya yang tidak ternilai, yang tidak bisa tidak senilai dengan emas apapun. Dia berikan darahnya di dalam hidup kita, sehingga akhirnya hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang berharga. Yang buat kita berharga bukan kehebatanmu, bukan keluargamu, bukan kepintaranmu, bukan pelayananmu. Yang bikin kau berharga hari ini adalah darah Kristus yang mengalir di hidupmu. Sehingga hari ini kita yang gak sempurna ini berjalan di dalam keserupaan dalam Kristus. Dan akhirnya keluarga yang tadinya gak sempurna, keluarga yang gak sempurna ini saling melengkapi, saling bersatu, saling mengasihi, saling melepaskan maaf, saling menutupi. Dan akhirnya keluarga ini menjadi keluarga Kristus yang sesuai dengan apa yang Yesus inginkan untuk kita, Bapak Ibu Saudara.
Dan karena orang tua akhirnya mengasihi anak, para anak belajarlah seperti Kristus untuk mengasihi orang tua. Dan saya percaya dari keluarga yang bersatu, keluarga Kristus itu akan menghasilkan berkat untuk keturunan. Karena warisan terbaik adalah bukan harta, tetapi iman dalam Kristus. Inilah yang membuat kita akhirnya menjadi berharga. Ini yang membuat kita akhirnya bisa tetap bersatu di dalam dunia yang hancur ini, Bapak Ibu Saudara. Dunia boleh hancur, apapun boleh terjadi, tetapi keluarga Kristus harus bersatu. Gereja harus bersatu. Gereja harus bersama-sama bergandengan tangan, Bapak Ibu. Saya punya salah, kita semua punya salah masing-masing. Tapi kita taruh salah itu, kita bertobat seperti wanita yang datang sama Kristus. Dia bilang, orang Farisi ngomong, perempuan ini berzina. Suami yang dia itu bukan suami dia. Perempuan ini berzina. Lalu Kristus mulai ngomong, rajam dia pakai batu. Kata Yesus, kalau tidak, siapakah yang tidak berbuat dosa boleh lempar dia. Dan akhirnya dia nggak ada, semua orang pergi meninggalkan. Dan Yesus ngomong gini. Yesus bilang gini, Bapak Ibu Saudara, saya karena belum terjemahannya biar tidak salah. Yesus bilang gini di dalam, boleh dibuka ayatnya, Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Ketika perempuan itu datang, Yesus ngomong ke perempuan ini seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Oke. Jawabnya, siapa yang melemparkan batu? Kata wanita itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ketika more grace, berikan kasih karunia, bukan untuk kita tahu dia salah, kita boleh menegur dia. Tetapi lihat, Yesus menghargai wanita ini. Dia bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Yesus menerima setiap kita yang gak sempurna ini, termasuk kita di dalam gereja ini, Bapak. Kita gak sempurna, tapi kita datang sama Kristus dan dialah yang menyempurnakan setiap kita. Boleh kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari kita bawa hati kepada Tuhan, katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Biarkan sore hari kasih Kristus, anugerah Kristus boleh menyertai kehidupan setiap kami. Tuhan, kami serahkan hubungan setiap keluarga yang ada di tempat ini, antara orang tua dengan anak,
antara suami dengan istri, antara tubuh Kristus dengan jemaat yang lain. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang sempurna. Mereka punya banyak kekurangan. Tapi kami tahu bahwa yang Tuhan inginkan adalah kasih mesra, belas kasihan, bahkan pengampunan yang diberikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali perkataan mulut kami mungkin menyakiti orang sesama kami, menyakiti suami istri kami, menyakiti anak-anak kami, bahkan menyakiti orang tua kami Tuhan. Ampuni kami Bapa hari ini Tuhan. Aku melepaskan berkat untuk jemaat GP Sungai Yordan Depok. Biarlah Tuhan setiap keluarga yang hadir hari ini Tuhan, biarlah penuh dengan kasih dan damai sejahtera dari Allah. Biarlah mereka boleh hidup saling mengasihi, bersatu, biar sejalan dengan segambar dan serupa dengan Kristus. Dan kami berdoa buat gereja kami Tuhan, biar gereja ini boleh semakin bertumbuh di dalam takut dan pengenalan akan Tuhan. Banyak kasih tercurah di gereja ini, banyak kasih karunia tercurah di gereja ini. Bahkan kami boleh bersama-sama Tuhan menjangkau banyak jiwa untuk sama-sama bertumbuh di gereja ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Apapun yang kami dapatkan sore hari ini, biar ini boleh menjadi rema dan kekuatan buat setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang lebih sayang sama Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita akan memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Salam boleh dijalankan, salam memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih sejati tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. 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 Terima kasih Bapak. Nama Yesus luar biasa. Sama-sama kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Bersama-sama kita akan berdiri jemaat Tuhan. Kita akan hadir. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, bumi sampai surga. Kerajaanmu, Alhamdulillah terima kasih Bapak Firman, Bapak melalui seluruh pondok tetap pada sore ini. Terima kasih Bapak.
ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, melampaui segala kekuatanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demi nama Yesus, sama-sama berkata, Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, ibadah pada sore